Namanya punya project baru atau punya ide baru itu enak, bos. Lu sering gak ngerasain gitu? Lu punya ide, gua kayaknya tahun ini mau bikin ini, atau gua mau ada ide baru bikin bisnis baru atau pekerjaan lo, tetapi pada saat lo mau kerjain nggak selesai, nggak finish, bos. Itu paling enak memang punya ide. Hal yang paling mengasihkan adalah ketika kita ngobrol sama teman-teman kerja kita, atau sama keluarga mungkin adek lo, atau sama siapapun itu, adalah bicarain ide-ide bisnis, ide-ide pekerjaan, gimana making money, gimana buat sebuah karya pekerjaan bisnis, bagaimana bikin lagu misalnya, atau bikin YouTube. Tetapi pada saat lo mau mengerjakan, lo akan menunda. Sering gak lo ngerasa kayak gitu? Biasanya orang menunda itu alasannya ada 3, bos. Pertama, umumnya ya, dia takut gagal, ya kan? Lo bikin sebuah pekerjaan baru atau project baru, tapi pada saat lo memiliki ide, lo sharing ide lo sama teman-teman yang lo kenal atau teman kerja lo excited, lo bahagia, lo semangat, lo full of joy, lo kayaknya energi lo ada banyak. Tapi pada saat lo mulai ngerjain, lo takut gimana kalau gagal. Itu alasan pertama umumnya. Atau yang kedua, lo terlalu tinggi mengharapkan hasilnya, ya. Karena ketika lo terlalu tinggi, lo langsung ngeliat kayaknya pekerjaannya tuh berat banget. Mungkin gak ya gue menghasilkan 1 M dalam 2 minggu? Mungkin gak ya gue menghasilkan itu? Mungkin gak ya ada yang ngelihat, lo pengennya yang ngelihat cover gue ini ada 1 juta penonton, lo pengennya 100 juta subscriber. Ini lo terlalu tinggi, bos. Nah itu kadang-kadang bikin orang adalah gak usah lah, ya gak? Itu alasan lo menunda pekerjaan atau ide lo itu. Terus yang ketiga, lo gak mau kesenangan lo berakhir, ya. Kenapa? Maksud gue apa nih? Ketika lo mengucapkan sebuah ide atau sharing ide-ide lo akan merasa happy, bos. Semua orang akan happy bikin ide, punya ide suatu pekerjaan. Tapi karena lo takut kesenangan lo berakhir, ya kan, makanya lo tidak mengerjakan. Nah, gue adalah tipe orang yang punya banyak ide. Pekerjaan gue banyak, activity gue banyak, ide gue besar, dan semuanya itu mampu gue selesaikan. Gue mau lo bayangin apa yang terjadi dari hidup lo kalau lu mampu mengerjakan semua ide lu dengan penuh semangat dan pada akhirnya lu selesaikan ide lu itu. So dalam video ini, gua adalah orang yang termasuk banyak ide dan gua juga merasa gua mampu menyelesaikan semua pekerjaan gua. So di video ini gua akan menerangkan 3 cara praktis yang langsung bisa lo praktekkan. Tekniknya gimana supaya lu tidak menunda-nunda semua pekerjaan lo. Tonton terus supaya lo bisa mengerjakan semua ide lo dan tidak pernah lagi menunda-nunda. You have your own life. Bullshit lah, lu mengerjakan passion lu. Lo king, lu jago, lu keren. Hidup gue, cara gue, mimpi gue. 1. Banteng mode. Lo tau gak banteng mode maksud gue? Banteng mode itu dimana lu kayak banteng, bos. Banteng kalau dikasih warna merah depannya, dia cuma satu fokus, gua tabrak, gua seruduk sampai dapat. Dalam banteng mode ini, bagaimana supaya lu menciptakan fokus lu kepada apa yang mesti lu kerjakan dan kepada tujuan lu, kepada ide lu, titik. 2 hal penting yang mesti lu ciptakan dan dapatkan dalam banteng mode. 1, di dalam banteng mode cuman ada lu, pekerjaan lu, dan tidak ada lagi hal lain di dunia ini. Ngerti gak lo maksud gue? Lu cuma ngelihat pekerjaan lu paksa badan lu taruh di situ supaya lu tidak ada lagi hal lain yang lebih penting dari pekerjaan lu. Jadi misalnya pagi hari lu ada rasa males, lu ada pikiran mindset, lu ada pikiran nanti aja deh, besok aja deh, atau nanti dulu deh gue ngeliatin YouTube sebentar deh, gue ngeliatin WhatsApp, what's going on, atau teman gue lagi ngapain. Enggak. Di dalam banteng mode lu paksa badan lu duduk. Kalau gue suka melakukan hal ini kalau di rumah gue. Karena kita suka work from home sekarang kan. Gue punya suatu ruangan di rumah. Itu ruangan memang khusus gue ciptakan untuk kerja. Pada saat gue pagi-pagi, apapun kejadian badan gue, walaupun udaranya enak buat tidur lebih lama lagi, walaupun lagi hujan, pokoknya pagi-pagi gue duduk aja di situ. Even gue nggak ada ide, even gue belum merasa semangat, even gue masih rasa males, gue paksa. Pagi-pagi gue duduk di situ dan gue tutup pintu.
gue lagi masuk ke dalam banteng mode, dimana yang ada cuman nomor 1 gue dan pekerjaan gue. 2, hal juga harus yang lu perhatikan adalah 2, lu buang semua distraksi atau gangguan. Apa tuh gangguan? Misalnya handphone lu, handphone yang paling sering mengganggu lu, handphone lu bunyi-bunyi WhatsApp, entah dari temen main game lu, entah dari selingkuhan lu, entah dari pacar lu. Ini lu buang dulu ya, lu buang, lu taruh jauh-jauh, lu matiin silent mode, lu buang. Jadi di dalam banteng mode gue pengen lu meningkatkan fokus lu secara paksa untuk awalnya. Tahu nggak yang terjadi? Ketika lu awalnya lu paksakan begitu dan lu jauhkan semua distraksi, semua gangguan, maka lu akan akan ngalir aja hidup lu, bos. Lu akan berprogres, meningkat dari mulai lu malas sampai Oke, meningkat terus karena lu benar-benar fokus sama pekerjaan lu. Yakinlah, bos, ketika lu mampu menggerakkan fokus lu, mengarahkan fokus lu ke pekerjaan lu hari itu, dan lu menetapkan satu banteng mode, lu akan mengerjakannya dengan lebih baik lagi. Otak lu yang sekarang segini, lu akan 10 kali lipat lebih pinter dari yang pernah lu bayangkan. Awalnya lu paksa, lu penjarain, lu masukin badan lu ke dalam banteng mode. 2, selalu bikin satu langkah kecil. Sebuah project itu, kalau lu udah punya idenya, lu yang punya idenya project atau bisnis baru atau apapun itulah dalam pekerjaan lu, itu pasti lu akan comes up dengan ini ada big ideas, and then ada sebuah langkah-langkah banyak nih. 1, lu harus bikin ini, 2, harus selesaikan ini, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banyak sekali tugas yang harus lu selesaikan demi mewujudkan ide besar lu, ya nggak? Kalau lo mikirinnya ini besar, wah gila ya, habis langkah pertama, kedua, ketiga bingung ya, berat, pusing. Itu gak akan selesai, yang ada lo menunda. Inilah rasanya gue lihat sering sekali, gue pun suka menunda pekerjaan karena gue ngeliatnya banyak banget kerjaan gue ya. Udahlah besok aja, tarsok. Mulailah gue lihat Netflix, mulailah gue lihat YouTube, WhatsApp, dan lain sebagainya. So yang gue maksud dengan bikin satu langkah kecil, gue selalu membuat satu step kecil. Gue ambil contoh, gue sebagai YouTuber, content creator, gue tuh rasanya punya keinginan untuk selalu bikin video kayak gini kan. Ketika gue mau bikin video dan gue sama sekali tidak ada idenya, padahal gue tahu minggu ini gue belum bikin video, gimana tuh? Wah, itu bisa stres, bos. Gue nggak ada ide judulnya apa dan apapun, gue mau ngomong apa ya, tapi gue nggak pusing. Gue nggak mau pusing. Gue langsung masuk banteng mode, gue masuk ruangan gue itu tuh yang gue bilang tadi di kamar. Lalu yang kedua, gue menciptakan langkah kecil. Misalnya, bos, bisa macam-macam. Bisa gue buka komennya lu pada. Gue buka komen, gue lihat ada pertanyaan ini, mulailah gue kembangin lagi. Dari mulai gue lihat, gue cari, gue googling deh. Misalnya ada yang nanya, bang, bagaimana caranya bikin bisnis dan kaya usia muda? Gue cari, gue googling, gue baca, oh iya begini. So, dari mulai satu langkah kecil ya, dari mulai gue lihat dulu, cari tahu apa pertanyaannya audiens gue, ada pertanyaan apa, lalu kedua gue cari, ya kan, step by step. Lama-lama itu berprogres tadi yang gue bilang. Lu lama-lama akan ngalir aja, bos. Badan lu jadi enjoy ngerjainnya. Oh iya ya, makin asik. Dan akhirnya ngalir aja, bos. Gue mulai menulis, gue mulai tahu, oh ini gue mau nyampeinnya dengan cara gue dan gaya gue. Oh beginilah, gue mulai ketik-ketik dan akhirnya jadi satu paragraf dan satu narasi sebuah video. Udah, tinggal syuting. So kalau kita mau bikin video, terus kita nggak punya ide, terus kita mikirnya ribet, lu tau nggak mikir ribet? Wah ini mesti cari ide dulu, mesti ini. Yang ada, lu nggak akan jalanin kerjaan. So dalam setiap apapun, supaya lu mampu menyelesaikan apapun project lu, sebesar apapun project lo, selalu mampulah untuk menciptakan satu langkah kecil. Dan dari sana akan bertambah, akan berkembang, menjadi dikumpulin, menjadi sebuah langkah yang besar. Inilah cara kedua yang gua harapkan, yang gua pengen share ke lo semua dan lo bisa latih ini. Sehingga ketika ini bisa lo latih, lo tidak lagi menunda ide besar lo. 3, kalau stuck, ya nanya, bos.
ya. Nggak mungkin lah bos, lu nggak pernah stuck. Udahlah. Dan nggak mungkin juga lu tahu semua jawabannya, walaupun ide besar project itu ide lu ya. Karena dalam setiap project itu pasti ada hal-hal pekerjaan yang memang lu nggak bisa, nggak ngerti, dan nggak tahu bos. Kebanyakan orang bos, kalau stuck dia diem ya. Wah ini gimana caranya ya gabungin gambar ini, stuck dia. Wah ini gimana yang ngitung keuangan ini. Wah ini gimana caranya, macam-macam lah ya, stuck. Gue nggak tahu pekerjaan lu apa. Tapi kalau lu stuck, ya nanya. Sekali lagi, stuck, ya nanya. Gak ada di dunia ini orang yang bisa tahu semuanya. Sob, jawaban gue kalau lu stuck, nanya. Lu bisa nanya sama temen lu, telepon kayak WhatsApp kayak atau apapun itu. Atau lu bisa nanya sama internet, mbah Google. Lu googling lah, persoalan lu apa, yang gak ngerti gimana, lu tanya di Google. Intinya, jangan sampai lo kalau stuck, lo males, lo drop. Enggak. Ingat bos, ketika lo udah lakukan langkah pertama banteng mod, dan kedua lo pandai membuat satu langkah kecil step by step, maka yang ketiga jangan sampai lo berhenti. Ketika lo stuck, tanya. Karena lo lagi ada di banteng mod bos. Karena lo lagi ada di state yang mengalir, lo lagi ngalir nih. Semangat lo lagi semua tertuju ke sana. Energi lo lagi semua tertuju ke sana. Jangan sampai energi lo drop lagi. Saat in the moment, di momen lo lagi hot, di momen lo lagi sangat fokus begitu, kalau stuck, bertanya. Tadi gue kasih tahu udah, jadi lo udah denger 3 teknik supaya lo nggak menunda. Menurut gue sekarang dunia ini penuh dengan distraksi, dengan gangguan bos. Ada YouTube, sosial media, ada WhatsApp, semuanya itu bisa mendistraksi dan tiba-tiba otak lo jadi nggak konsen untuk ngerjain apa pekerjaan lo. So ada 2 hal penting, dan inilah ada 2 hal yang sangat penting, dan ini sebuah prinsip bagaimana supaya lo dapat mampu menyelesaikan apapun ide lo. Yang pertama, lo mesti tahu kenapa lo harus kerjakan itu. Lo mesti dapat alasannya. Kenapa sih gue mesti ngerjain project ini? Kenapa sih gue mesti kerjain ini sekarang? Kenapa ini begitu penting buat gue? Alasannya apa? Dan yang kedua, kemampuan lo untuk menciptakan lingkungan kerja lo bebas dari gangguan. Ketika lo mampu menciptakan lingkungan yang handphone lo nggak ada, jauh, dan lo mampu masuk ke dalam banteng mode, maka lo pasti bisa menyelesaikan apapun ide brilian lo itu. Bayangkan apa yang terjadi bos. Satu lagi pertanyaan buat gua. Pertanyaan terakhir buat gua dan harus lo jawab setelah nonton film ini. Apa sih yang terjadi sama hidup lo ketika lo mampu menyelesaikan semua ide-ide lo? Gua Ricky Conrad. Like, komen, dan subscribe channel gua. Jangan lupa untuk selalu share ke seluruh penjuru dunia supaya teman-teman lo memiliki hidup yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Hidup gue, cara gue, mimpi gue. Thank you bos.